teman-teman semuanya, kita masuk kepada pembelajaran kelas kolaboratif ya, sebagai program dari Universitas Brawijaya. Kelas kolaboratif ini sebetulnya adalah bentuk terbaru yang kemudian bisa mengencourage mahasiswa untuk bisa lebih mandiri di dalam belajar dan menyelesaikan masalah. Progres dari apa yang kemarin kami sudah kerjakan. Permanent campaign ini itu sebetulnya pencalonan anggota legislatif dan di dalam kelas kolaboratif ini yang bisa dipetik manfaat baik oleh dosen maupun mahasiswa. Yang pertama, bagaimana kelas itu dikelola dengan partisipasi yang penuh dari mahasiswa. Dan melalui kelas kolaboratif, mahasiswa bisa lebih aktif tanpa harus terus didampingi oleh dosen secara satu arah, tetapi lebih banyak dalam proses diskusi bersama, menghasilkan sebuah luaran bersama yang kemudian ini adalah hasil belajar mereka yang nantinya akan tercapai output continuous learning yang kemudian bisa digunakan oleh mahasiswa sampai kapanpun nanti dia. Nah, dalam kelas komunikasi politik ini kita mengambil tema strategi kampanye ya. Bagaimana kampanye itu sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Tepatnya pembelajaran berbasis pemecahan masalah dalam melihat praktek kampanye sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Kita mengambil bagaimana strategi kampanye oleh calon legislatif, baik itu yang kemudian tidak berhasil masuk menjadi anggota legislatif maupun caleg yang pada akhirnya terpenuhi untuk masuk ke anggota legislatif. Silahkan ceritakan data apa saja yang kemudian sudah kalian dapatkan. Nah, dari pembelajaran ini mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi faktor-faktor kegagalan, faktor-faktor keberhasilan dari praktek-praktek kampanye oleh para calon anggota legislatif. Kami harapkan mahasiswa sudah bisa masuk kepada ranah bukan lagi hanya sekedar untuk mengetahui, tapi juga melakukan analisis dan analisis kritis sekaligus mencari merekomendasikan solusi-solusi. Bagaimana kemudian strategi kampanye itu bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Beliau punya ini enggak apa semacam? Nah, jadi fokus kampanyenya kemarin lebih ke kami sudah mahasiswa diminta untuk bisa memetakan dan kemudian membuat model, outputnya adalah membuat model bagaimana strategi kampanye yang paling efektif yang dilakukan oleh kandidat gitu. Dan masing-masing caleg dan alek yang sudah terpilih itu kemudian memiliki kondisi masing-masing yang mungkin akan berbeda satu sama lain dan mengakibatkan strategi yang berbeda yang kemudian diambil untuk tujuan akhirnya tercapai. Karena saya punya jaringan akar rumput itu yang memudahkan saya cara berpolitik pakai jaringan bisnis saya yang memang sudah. Ini yang kemudian bisa melalui penugasan yang langsung ke lapangan dan kemudian mahasiswa mencari tahu sendiri melalui wawancara, melalui observasi dan juga melalui analisis teks yang dilakukan melalui media sosial caleg dan alek ini, mereka bisa secara kompleks menemukan beberapa data yang akhirnya menghasilkan dari analisisnya, dari teori yang sudah diberikan, menghasilkan diskusi bagaimana baiknya strategi kampanye yang efektif untuk caleg maupun aleknya. Daerah itu atau setiap partai itu bisa mewakilkan berapa orang dan lain-lain. Pastian buat para pemilih untuk dia akan memilih. Saat ini memang istimewa karena kemudian karena adanya pandemi, mahasiswa dan dosen tidak bisa langsung bertemu muka.
melalui termediasi melalui online, dan kami menyediakan beberapa wadah untuk kemudian berkomunikasi dengan tim-tim atau grup-grup mahasiswa ini. Mengetuai atau yang terlibat langsung karena ada keterbatasan, karena sebagaimana diketahui bahwa yang dominan dalam strategi pemenangan itu adalah ada proses kos politik. Asistensi yang intens yang dilakukan, dan setiap tahapan yang diberikan, yang dilalui oleh mahasiswa untuk mendapatkan nanti hasil akhirnya, itu selalu didiskusikan dengan kami selaku pengampu. Dan mereka yang lebih aktif untuk kemudian memberikan laporan di lapangan, itu yang kemudian kami hanya mengarahkan, dan kemudian mereka mencari sendiri simpulannya, gitu, mencari sendiri, mengolah sendiri hasilnya seperti apa. Ini yang kemudian menjadikan perkuliahan semacam ini sangat bisa membantu untuk mengoptimalkan kemampuan mahasiswa untuk bisa nantinya siap ke depannya dalam terjun langsung ke masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi. Swadaya, misalnya dia buat program swadaya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, atau dia juga terus dalam mengerjakan proyek ini, masing-masing kelompok tentunya dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berbeda, antara kemudian mulai dari tahapan awal, tahapan mencari data dari teks media melalui Instagramnya, melalui akun sosialnya, bagaimana kampanye yang dilakukan oleh masing-masing caleg dan alek. Kayak yang tadi Bapak bilang mengenai apakah kendala-kendala tersebut merupakan faktor terbesar dalam tidak terpilihnya Bapak sebagai anggota legislatif. Dari caleg ini memang didapatkan informasi yang mungkin ada beberapa hal yang kurang terbuka begitu. Nah, memang tantangan untuk mahasiswa untuk bisa sebisa mungkin, seoptimal mungkin menggali atau mengeksplor informasi proses kampanye mereka. Ada beberapa permasalahan lagi pada saat beberapa caleg itu kemudian maupun alek itu kemudian sudah menutup akun-akun media sosialnya. Nah, ini menjadi masukan juga untuk para mahasiswa. Bagaimana kemudian kampanye yang sifatnya continuous, bagaimana yang kemudian kampanye yang sifatnya kemudian hanya pada masa-masa yang kemudian tidak lama. Dan pemilu yang sudah mulai ramai, banyak partai itu. Penyelesaian masalah dengan waktu yang singkat gitu ya. Kemudian kepemimpinan, kerja tim, ini menjadi sebuah hal yang secara otomatis muncul pada waktu mereka berupaya untuk menyelesaikan problematika yang diberikan, khususnya untuk mata kuliah berpraktikum. Saya pikir mata kuliah berpraktikum ini membutuhkan bentuk pembelajaran kolaboratif semacam ini. Adik-adik ini mau terlibat dalam politik dan mau masuk dalam ini kontestasi politik harus kuat survei awal untuk menentukan segmen pemilih. Target dari kelas kolaboratif pembelajaran berbasis pemecahan masalah terhadap praktek kampanye sebagai strategi komunikasi politik ini ke mahasiswa adalah capaian-capaian yang bukan hanya pada tataran afektif atau kognitif, tetapi juga masuk kepada ranah psikomotorik. Jadi mahasiswa bukan lagi ditantang hanya sekedar mengetahui permasalahan, tetapi bagaimana dengan kita bagi menjadi 8 kelompok dalam mata kuliah komunikasi politik ini, masing-masing mahasiswa akan ditantang untuk memanage tim per kelompok. Jadi bagaimana memimpin kelompok ini untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi intinya permanent campaign adalah bekas kampanyenya udah dihapus atau belum gitu? Contohnya waktu itu ada di kelompok mana gitu. Iya Bu, caleg ini tapi dia udah nggak hapus. Saya kira ke depan
kelas kolaboratif ini harus menjadi bagian dari pelaksanaan pembelajaran yang ada di Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, ini menjadi masukan buat pemegang kebijakan di Universitas Brawijaya. Semoga ke depan kelas kolaboratif ini bukan lagi hanya sebagai sebuah yang sifatnya 1 tahun sekali, tetapi bagaimana setiap semester itu diwajibkan harus ada kelas kolaboratif. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang sebetulnya merupakan model pembelajaran inovasi baru. Mahasiswa itu bisa memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga bersifat praktis. Ke depan harapannya mahasiswa itu secara praktis bisa melakukan satu tindakan-tindakan solutif terhadap persoalan-persoalan yang dia hadapi. Komunikasi itu misalnya bagaimana dia bisa melihat secara dekat, secara praktis, bagaimana misalnya melakukan komunikasi politik. Ini merupakan sebuah program yang bisa bermanfaat ya bagi proses pembelajaran di jurusan ilmu komunikasi. Para mahasiswa akan mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan, terutama modal untuk mengasah keterampilan praktis dalam dunia ilmu komunikasi. Kami melaksanakan kelas kolaboratif ini dengan menggandeng atau mengundang pakar atau akademisi dari luar negeri, dari New Zealand, ya, yakni Profesor Galloway. Semoga sukses, semoga bisa memenuhi harapan kita semua dan output mahasiswa betul-betul ya, menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan secara teoritis dan juga kemampuan mengaplikasikan di masyarakat. Sangat inovatif sebagai kegiatan dalam lingkup perkuliahan. Meskipun kita sedang di tengah pandemi dan semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, namun kelas kolaboratif ini tetap menjadikan kami mahasiswa bisa mempraktikkan hal-hal yang telah kami pelajari di dalam kelas. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat dibilang efektif sebagai bentuk pembelajaran, karena sebagai mahasiswa kami tidak hanya mempelajari teori-teori saja, tapi juga dapat bisa mempraktikkan langsung dari narasumbernya. Pemanfaatan yang kami dapat dari kelas kolaboratif kemarin, yang pertama jelas kelas menjadi variatif karena kita tidak hanya mendengarkan dosen menjelaskan konsep-konsep atau teori di seminar kelas, namun kita diminta untuk terjun langsung dalam mencari pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kami juga merasakan manfaat dari kelas kolaboratif ini, yaitu manajemen teamwork yang baik, karena proyek ini merupakan proyek berkelompok yang terdiri dari 5 orang dengan tugas yang cukup padat dan timeline yang cukup singkat. Jadi kami harus cermat dalam membagi tugas sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, kelas kolaboratif ini mendorong mahasiswa untuk dapat kreatif dan juga inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Di mana dalam setiap kelas kolaboratif tentunya akan ditemukan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Brawijaya dan juga Wakil Rektor 1 bidang akademik. Melihat bagaimana mahasiswa berproses, kemudian hasilnya, dan bagaimana mereka menikmatinya, saya pikir kelas kolaboratif semacam ini harus terus dilakukan oleh lebih banyak mata kuliah, dan mungkin khususnya untuk mata kuliah yang berpraktikum. Semoga Universitas Brawijaya terus melestarikan dan melaksanakan kelas kolaboratif ini.